membagi tips untuk breeding cicak jenggot yang ada di belakang saya. Ini ada 2 pasang. Untuk pakan hariannya kita bisa berikan ini untuk cicak jenggot yang masih dalam proses bertelur masih mengangkut sarang dengan menggunakan pisang yaitu pisang potekan yang lebih murah harganya, tapi pengeluaran kita menjadi lebih sedikit karena ini pisang potekan ini pisang yang sudah tidak layak dijual atau yang jatuh dari posisi tandan. Jadi di pedagang itu pisang-pisang seperti ini sudah dibuang, nanti kita ambil untuk diproses, dikasih makan ke burung cicak jenggot kita. Nah, dari pisang ini bermacam-macam pisang, ada pisang raja, pisang gepok, pisang siam, pisang ya macam-macam lah namanya pisang potekan. Untuk posisi jangkrik, untuk kita pakan yang burung belum ada anaknya, kita pemberiannya tetap dengan menggunakan pur dan jangkrik, tapi jangkrik jangan terlalu banyak. Jangkrik sekitar 20-30 ekor agar dia tetap mau memakan yang namanya pur. Dan ini pisang untuk pakannya, dan ini jangkrik untuk yang sedang meloloh anaknya. Jangkriknya harus kita beri porsi yang lebih banyak, dan kita selingkan dengan ulat Hongkong, dan seminggu sekali kita kasihkan keroto, dan ini juga dengan pisangnya. Tapi lebih dominan ke jangkrik ya, harus lebih banyak. Yuk kita lihat kandang ternak jangkriknya. Ini untuk cicak jenggot yang sedang meloloh ya. Ini cicak jenggot yang sedang meloloh, kita beri jangkriknya yang lebih banyak. Karena yang meloloh itu butuh nutrisi yang tercukupi untuk anaknya. Dan yang satu lagi ini untuk cicak jenggot yang masih dalam proses baru angkut sarang, namun dia belum bertelur karena jodohan masih baru, belum lama. Kita hanya menggunakan jangkrik sebagai ekstra pudingnya. Untuk proses kandangnya bisa kita lihat di sini hanya ada pakan, tanaman sedikit, dan air. Ini yang proses sedang mengangkut sarang. Kita berikan beberapa sarang agar dia bisa memilih. Dan kita lihat yang satu lagi yang sedang meloloh anaknya dengan proses jangkrik yang lebih banyak porsinya dan ekstra pudingnya. Air tetap ada. Dengan tanaman sedikit di dalamnya. Kita bisa lihat proses anakannya ya. Kita intip dari atas. Ini dia proses anaknya yang berumur kurang lebih menetas pertama tanggal 23. Karena saya juga baru pemula berternak jenggot, baru ada 2 pasang. Dan ini anakan pertama dari kegagalan telur 3 kali gagal karena akibat dibuang oleh indukannya. Karena ini yang menguasai kandang, kalau seperti ini cicak jenggot pejantannya pasti mengusir apapun yang mendekatinya, terutama tangan kita. Contoh seperti kamera ini untuk kandang ternaknya. Nah, itu dia cicak jenggot pejantannya yang selalu berusaha mengusir apapun yang mendekati ke sarang atau ke kandangnya. Sedangkan untuk betinanya dia lebih anteng. Kita lihat betinanya.
Itu dia indukannya sedang meloloh anaknya, kita lihat dari atas ya. Itu indukannya yang sedang meloloh anaknya di pagi hari, dan pejantannya tetap jadi beringas karena tidak suka diganggu atau didekati dengan apapun. Itu dia betinanya. Banyak yang bertanya, Bang, ukuran berapa sih untuk kandang ternak cicak jenggot? Untuk ternak cicak jenggot itu sebenarnya kandang disesuaikan dengan tempat atau kondisi gimana kita tempati. Tidak diwajibkan untuk harus luas. Kita ukur nanti ya. Berapa sih panjang atau lebarnya atau tingginya kandang ini? Kita lihat ya. Untuk panjang untuk 2 pasang ini saya menggunakan 2 meter 30 lebih untuk satu kandangnya. Berarti saya gunakan 130 untuk, dan tingginya kita lihat sekitar kurang lebih tingginya 175 lah untuk tingginya. Dan untuk lebarnya dari kandang ini maaf ya, soalnya kita hanya sendiri. Untuk lebarnya kandang ini 130, sekitar 135 lah ya. Itu adalah kandang ternak cicak jenggot yang saya gunakan saat ini. Nah, untuk depannya kita tutup sebagian setengah agar tidak terganggu, karena yang saya gunakan ini adalah taman untuk tempat pada istirahat atau berkumpul. Nah, ini dia cicak jenggot indukan, dan betinanya yang di atas, pejantannya yang di bawah. Dia selalu menguasai tempat, jadi apapun yang mendekati dia lebih sangar atau lebih beringas. Mau lihat lagi untuk anakannya? Yuk kita pantau lagi. Nah, itu pejantannya tuh selalu mengusir. Nah, ini untuk anakannya dari 2 telur, dan kegagalan sudah mencapai 3 kali, dan ini telur keempat yang berhasil sampai saat ini. Oke, begitu aja dari saya. Untuk pakan sih sebenarnya kita ringan ya, karena memilih pakan yang potekan dari tukang pisang itu yang sudah tidak layak jual atau konsumsi, jadi kita ambil untuk beri pakan burung. Jadi mengurangilah untuk pembiayaan kita. Oke, terima kasih. Salam cicak jenggot. Ya, ini saya juga masih baru berkembang mencoba ternakin cicak jenggot, dan ini pertama kalinya saya ternak cicak jenggot dari 3 telur dan berhasil 1. Dan ini saya baru ada 2 pasang, ada pejantan 1 yang masih nganggur. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.